Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemuda disabilitas IWAS alias Agus menangis histeris karena menolak untuk ditahan di rumah tahanan. Jaksa Negeri Batara memutuskan untuk menahan Agus yang menjadi tersangka pelecehan seksual berantai dengan korban 15 perempuan. Tangisan histeris ditampilkan tersangka IWAS alias Agus di hadapan petugas Kejaksaan Negeri Mataram. Agus bahkan meraung-raung dalam pelukan ibunya. Agus mencoba menolak keputusan tim jaksa untuk masuk rumah tahanan. Pemuda difabel tersebut beralasan akan kesulitan melakukan aktivitas dasar seperti mandi, buang air, dan ganti pakaian. Tersangka IWAS alias Agus akhirnya tetap masuk rumah tahanan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat dengan status tahanan titipan Kejari Mataram. Menurut tim jaksa, penahanan tersangka Agus sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif hingga cukup alasan untuk mengubah status tahanan rumah menjadi tahanan rutan. Selain itu, rumah tahanan juga sudah dilengkapi fasilitas yang memadai bagi kelompok rentan. Secara objektif dilihat memang ancaman di atas 5 tahun penjara sehingga bisa untuk dilakukan penahanan rutan. Untuk secara subjektif, jadi yang dipertimbangkan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS itu lebih dari 1, dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya. Di lain pihak, kuasa hukum tersangka IWAS menyebut penahanan Agus telah mengabaikan sejumlah aspek, antara lain proses asesmen yang tidak pernah dilakukan pada kliennya. Nah, itu yang kami sayangkan. Ya, nanti kita lihat saja seperti apa ke depannya. Sebenarnya kami lebih mengapresiasi tindakan dari penyidik kepolisian, ya, Polda NTB yang memberikan status tahanan rumah. Ya, kalau tahanan rutan, asesmen terhadap Agus belum dilakukan. IWAS alias Agus akan menjalani penahanan dalam 20 hari mendatang sebelum menjalani proses peradilan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, IWAS alias Agus, pria difabel yang berdomisili pemirsa ini di Batara, Nusa Tenggara Barat, dituding melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Ya, berdasarkan barang bukti, Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. IWAS alias Agus, pria difabel yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dituding melakukan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Saat Agus ditetapkan sebagai tersangka, ranah maya beramai-ramai mempertanyakan tindakan polisi. Bagaimana bisa seseorang yang tak memiliki tangan sedari lahir bisa berbuat asusila? Namun, lambat laun, satu persatu, korban memberanikan diri mengajukan laporan. Setidaknya, sudah ada 15 korban yang mengadu. 2 diantaranya masih di bawah umur. Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Kapanpun kamu ketemu kamu bisa tapi jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Pelaku yang mendekati korban dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Pinsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami.
Kendati belum ditahan, Agus harus mengikuti proses hukum yang berjalan. Mampukah ia membuktikan bahwa dirinya tak bersalah atau harus berakhir mendekam di balik penjara? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari kasus dugaan pelecehan yang dilakukan Agus, pria difabel dari Mataram, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Irwan selaku Asisten Pidana Umum Kejati NTB. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Raina, Mbak Celia. Iya, baik Pak. Ini kami ingin tahu perkembangan kasus dari IWAS. Iya, baik Pak. Bisa didengar suara kami? Siap. Jadi bisa begini, Mbak, jelas, Pak? untuk baik. perkembangan terakhir. Baik. Ya. Sudah jelas, Mbak? Sudah, Pak. Untuk silakan perkembangan dilanjutkan. terakhir, Mbak. Halo? Untuk perkembangan terakhir, Mbak. Perkembangan terakhir kasus hari IWAS ini, Pak. Perkara IWAS hari ini kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Mataram, Mbak. Jadi biar lebih cepat nanti hasil kepastian hukumnya, hari ini sudah kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Mataram. Selanjutnya tinggal kita menunggu penetapan hari sidang dari Pengadilan Negeri, Mbak. Begitu, Mbak. Baik. Pak Irwan, ini kan sudah P21, artinya berkas-berkas ini sudah lengkap. Begitu ya, Pak, ya? Dan juga apa kemudian yang menjadi poin utama dari kasus Agus ini, Pak? Jadi setelah dipelajari oleh JPU, Mbak, jadi syarat material formil sudah terpenuhi. Kemudian dalam berkas itu alat bukti, jadi ada saksi, ada 15, Mbak, saksi, kemudian ada surat yaitu berupa visum et reparatum, kemudian juga ada alat bukti ahli, Mbak. Di sini ahli ada 4, Mbak. Jadi dari ahli visum, dokter visum, kemudian psikolog, kemudian psikolog kriminal, sama yang terakhir ahli hukum pidana, Mbak. Kemudian satu lagi alat bukti, yaitu ada perekaman elektronik. Jadi kami juga merekam secara elektronik para korban perbuatan terdakwa, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Pak Irwan, tapi saat ini tersangka apakah sudah ditahan oleh pihak kejaksaan, Pak? Siap, jadi kemarin, Mbak, tanggal 9, kemarin siang, ada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda NTB. Kemudian setelah diteliti oleh jaksa penuntut umumnya, Mbak, kemudian kita melakukan penahanan rutan. Nah, perkembangan terakhir, Mbak, si terdakwa IWAS ini sudah barusan tadi saya dapat konfirmasi dari rekan-rekan yang di lapangan. Jadi terdakwa IWAS ini sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di lapas, Mbak. Begitu, Mbak, perkembangan terakhir, Mbak. Baik, Pak Irwan, kalau sudah ditahan, bagaimana kemudian dengan kesehariannya, siapa pendampingannya? Karena kita ketahui bahwa pelaku atau terduga pelaku ini adalah, tersangka ini, Pak, adalah penyandang disabilitas. Apa kemudian disiapkan oleh Kejari terkait dengan hal ini? Jadi, Mbak, jadi sebelum proses tahap 2, kami penuntut umum bersama penyidik dan dari disabilitas, Mbak, Komite Disabilitas Daerah sempat mengontrol atau mengecek kondisi sel, Mbak. Jadi di sana memang selnya bisa juga adaptif dengan penyandang disabilitas, Mbak. Jadi memang sudah siap di sana. Kemudian di sana juga ada pendamping, Mbak. Jadi Agus terdakwa IWAS selama di lapas, di sana juga ada pendampingnya, Mbak. Juga ada pendamping kesehatan juga yang akan mengikuti perkembangan kesehatan terdakwa, Mbak. Begitu, Mbak.
Baik Pak Irwan, berarti artinya akan ada pendamping yang nantinya akan berdampingi Agus selama ditahan. Tapi untuk ruang tahanan ini sendiri, apakah akan bersama dengan tahanan-tahanan lain Pak? Atau mungkin diberikan sesuatu yang spesial mengingat Agus ini memiliki disabilitas Pak? Jadi tahanannya khusus untuk tahanan yang rentan, Mbak. Jadi kebetulan di situ Agus juga ada tahanan yang sudah memasuki usia tua juga ada, Mbak. Jadi tidak khusus untuk Agus, tidak, Mbak. Memang untuk narapidana atau napi yang rentan, Mbak, kondisinya, Mbak. Gitu, Mbak. Baik. Pak Irwan, selama ditahan oleh Kejari ini, apakah sang ibu bisa mengunjungi Agus dan juga mungkin memberikan pendampingan ataupun mengurus Agus selama berada di tahanan atau seperti apa nanti? Ya mungkin Mbak, ya itu kan kewenangan lapas, Mbak. Tapi setahu kami, Mbak, kalau setiap saat mendampingi tentu saja tidak ya, Mbak. Mungkin nanti ada jam besok, jam mengunjungi mungkin ada, Mbak. Mungkin begitu, Mbak. Baik Pak Agus, sedangkan untuk sidangnya sendiri kapan akan digelar Pak Agus? Maksud kami Pak Irwan, sidangnya sendiri kapan akan digelar? Ya, jadi gini Mbak, hari ini sudah kita limpahkan Mbak ke Pengadilan Negeri Kota Mataram, Mbak. Jadi kita tinggal menunggu penetapan hari sidang. Jadi nanti sidangnya di Pengadilan Negeri Kota Mataram, Mbak. Kita tunggu bersama. Baik, kita tunggu bersama bagaimana nanti proses persidangan yang akan berlangsung. Terima kasih Pak Irwan Setiawan sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak.